Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasna Mazaya dengan NIM 106240095. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Jenis Bahan Baku terhadap Karakteristik Fisik dan Laju Penguraian Biodegradable Cutlery. Polusi plastik menjadi ancaman besar di tempat pembuangan sampah, sudut kota, tepi sungai, dan TPA. Alat makan plastik marak diproduksi karena murah dan tahan lama, tapi sangat mencemari lingkungan karena sulit untuk terurai secara biologis. Sebagai solusinya, dikembangkanlah biodegradable cutlery dari bahan seperti pati jagung, pati singkong, tepung beras yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jenis bahan mempengaruhi kekuatan fisik dan kecepatan terurainya cutlery oleh mikroba. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana karakteristik cutlery dari pati jagung, pati singkong, dan tepung beras, bagaimana perbedaan laju terurainya masing-masing bahan, dan apakah saja faktor yang mempengaruhi proses penguraian oleh mikroorganisme. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik fisik cutlery dari pati jagung, pati singkong, dan tepung beras, membandingkan kecepatan penguraiannya oleh mikroorganisme, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya. Adapun metode yang digunakan adalah eksperimen deskriptif komparatif, dengan data diperoleh dari studi pustaka dan pengujian secara langsung. Selanjutnya, teori dasar. Biodegradable cutlery itu adalah alat makan sekali pakai yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Pati menjadi bahan utama pembuatannya. Adapun jenis pati yang digunakan adalah pati jagung, pati singkong, dan tepung beras. Pati jagung bahan terkuat karena mengandung amilosa dan cepat terurai, namun mudah menyerap air. Pati singkong tinggi akan isolasi pati dan kandungan patinya itu sekitar 90%, namun mudah menyerap air juga. Sedangkan tepung beras lebih tahan air karena tinggi akan amilosa sehingga strukturnya lebih kuat, namun terurainya lebih lambat. Mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Aspergillus mengurai bahan dengan bantuan enzim seperti selulase. Proses biodegradasi ini melalui tahap fragmentasi dan bioasimilasi, dipengaruhi oleh kelembapan, suhu, pH, dan jenis mikroba. Kondisi ideal berada pada suhu 20-40 derajat Celcius dengan pH netral dan lingkungan yang lembab, yang mendukung kerja enzim dalam menguraikan bahan. Berikut ini adalah alat bahan yang digunakan dalam pembuatan biodegradable cutlery dan pengujian. Cutlery dibuat dengan mencampurkan bahan utama dan terigu, ditambah air dan gliserin, lalu diaduk hingga kalis. Adonan dicetak, lalu dipanggang pada suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit dan didinginkan. Proses ini sama untuk semua jenis bahan. Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa jenis bahan pati, yaitu pati jagung, pati singkong, dan beras. Sedangkan takaran dan media kuburnya itu dibuat tetap. Variabel terikat adalah karakteristik fisik dan laju penguraiannya. Data dianalisis secara deskriptif melalui hasil pengamatan untuk menentukan bahan paling efektif berdasarkan pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya, uji karakteristik fisik mencakup 3 aspek. Yang pertama, kekuatan dengan cara menyuap dan memotong makanan. Hasilnya itu semua bahan cukup kuat untuk menyuap dan memotong makanan lunak. Namun, produk kurang optimal untuk menyuap sup akibat dari dangkalnya cekungan sendok dan tidak bisa memotong daging karena sendok tidak tajam. Yang kedua adalah ketahanan air. Dengan cara merendam ketiga sendok di dalam air selama 1 jam, hasilnya hanya tepung beras yang tidak rusak setelah direndam. Pati jagung dan singkong itu memiliki kandungan gugus hidroksil yang tinggi sehingga daya serap airnya itu besar. Sebaliknya, tepung beras memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi yang berperan dalam membentuk struktur keras dan kaku sehingga lebih tahan terhadap pelunakan akibat air. Yang ketiga adalah kemudahan pembentukan. Semua bahan mudah dicetak dan dilepas dari cetakannya tanpa adanya kerusakan. Uji biodegradasi dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025 dengan cara menguburkan ketiga sendok tersebut di dalam tanah kompos, lalu diletakkan di area terbuka, lembab, terkena sinar matahari, namun terlindungi dari hujan. Pada tanggal 1 Juni, pati jagung sudah mulai terurai, menunjukkan penguraian paling cepat. Pati singkong mulai menunjukkan degradasi, sedangkan tepung beras masih utuh. Pada tanggal 3 Juni, sendok dari pati jagung sudah terurai secara sempurna dalam 6 hari. Pati jagung memiliki gugus hidroksil yang tinggi, sehingga mudah untuk menyerap air dan mempercepat proses hidrolisis serta aktivitas mikroorganisme. Di tanggal 7 Juni, sendok dari pati singkong hampir terurai, sedangkan dari pati beras masih terlihat jelas. Tanggal 9 Juni, pati singkong selesai terurai dalam waktu 12 hari. Pati singkong mudah terurai namun strukturnya lebih kompleks dibandingkan dengan pati jagung, sehingga laju degradasinya lebih sedikit lambat. Tanggal 13 Juni, sendok dari tepung beras baru terurai penuh setelah 16 hari. Hal ini terjadi karena amilosa dan amilopektin yang membuat strukturnya itu lebih padat dan kuat, sehingga lebih resisten terhadap degradasi mikroba dalam jangka waktu yang pendek.
Penguraian terjadi karena mikroorganisme di tanah kompos memproduksi enzim yang memecah polisakarida menjadi glukosa. Aktivitas mereka sangat bergantung pada suhu, pH, dan kelembapan. Pada pengamatan terhadap eksperimen ini, karena lingkungannya dijaga tetap, perbedaan laju penguraian itu ditentukan oleh sifat bahannya masing-masing. Adapun bahan yang paling cepat terurai adalah pati jagung. Secara industri, pati jagung cocok untuk produksi sekali pakai karena cepat terurai, sedangkan tepung beras cocok untuk produksi yang lebih tahan lama. Lingkungan diuntungkan karena bahan alami itu tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Selain itu, dengan menggunakan bahan-bahan tersebut dapat mendukung ekonomi sirkular dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, semua bahan itu memiliki kekuatan dan kemudahan pembentukannya yang baik. Namun, tepung beras itu lebih tahan air, sedangkan pati jagung lebih cepat terurai. Karena lingkungannya dikontrol, semua penguraian tergantung dari bahan yang digunakan. Dan mikroorganisme membantu proses ini dengan enzim yang dihasilkannya. Saran dari saya, kombinasi bahan itu perlu dikembangkan agar seimbang antara daya tahan air dengan kecepatan penguraiannya. Desain produk juga perlu disesuaikan agar lebih praktis. Selain itu, penting juga dilakukan studi berkelanjutan terkait biaya dan potensi kerjasama dengan UMKM untuk produksi berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.